Selamat datang kembali di pelajaran tematik khususnya pelajaran IPS. Nah, anak-anak, di pertemuan 1 kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di pertemuan kedua ini, kita akan sama-sama belajar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu anak-anak mampu memahami upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama atau pertemuan 1 bahwa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian anak-anak. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira mengapa ya anak-anak? Ya, pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia. Kedatangan mereka ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah, yaitu antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana ya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ya, ada berbagai pertempuran yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Kita akan sama-sama pelajari satu persatu pertempuran ini. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini berlangsung pada tanggal 27 Oktober hingga 20 November 1945 dan puncaknya itu pada tanggal 10 November 1945. Apa ya yang mengakibatkan pertempuran ini terjadi? Ya, penyebab pertempuran ini adalah Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan meminta rakyat menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, peringatan tersebut ditolak oleh pihak Indonesia loh anak-anak. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di mana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan juga udara. Nah, apakah anak-anak tahu tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Ya, peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebab pertempuran ini yaitu pada saat pasukan sekutu dan nikah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tentara tawanan Belanda yang ada di Indonesia saat Indonesia telah merdeka ya. Mereka justru memberikan senjata kepada para tawanannya sehingga Indonesia marah. Lalu terjadilah pertempuran. Kemudian pertempuran itu berhenti saat Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Apakah berhenti di situ saja? Tidak. Ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Lalu terjadi lagi pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan berlangsung selama 4 hari. Dan akhirnya setelah bertempur selama 4 hari, Indonesia pun berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur.
Nah, untuk memperingati pertempuran Ambarawa ini, maka dibangunlah sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Dan pertempuran Ambarawa ini diperingati juga sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Oke, kita lanjut. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di Medan pada April 1946. Nah, penyebab pertempuran ini yaitu tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Lalu penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Nah, untuk membatasi gerak para pemuda, sekutu dari Belanda ini, ya, tentara sekutu dan Belanda memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Yang berikutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya yaitu karena dikeluarkan peringatan oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Peringatan ini juga mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Ya, operasi Bumi Hangus Bandung bagian selatan. Tujuannya untuk apa ya? Ya, untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, tahukah anak-anak, ternyata upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran loh, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti apa ya? Ya, yang pertama, perjanjian Linggarjati. Yang kedua, perjanjian Rumbayen. Yang ketiga, perjanjian Renville. Dan yang keempat, konferensi meja bundar atau disingkat sebagai KMB. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1945. Namun, perjanjian tersebut tidak berjalan mulus. Kenapa ya? Ya, dikarenakan perbedaan pendapat dan Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini juga ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Apa ya hasil perundingannya? Ya, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, menyetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, menarik mundur TNI dari daerah-daerah kantornya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, perjanjian yang ketiga adalah perjanjian Rumbayen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebenarnya tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, hasil perundingannya adalah yang pertama, menghentikan semua aktivitas angkatan bersenjata. Lalu, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Lalu, yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar ini, yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dari izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ternyata tidak mudah ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semua ini dikarenakan ada negara penjajah yang belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat persatuan dan perjuangan para pahlawan, akhirnya Indonesia sah menjadi negara yang merdeka. Nah, sekarang ayo kita sama-sama berlatih. Ada 6 pertanyaan di sini, silahkan anak-anak baca, lalu dikerjakan di buku latihan tematik bagian IPS, dan dikumpulkan paling lambat pukul 16.00. Ingat, jangan sampai terlambat ya dikumpulkan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.